Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami bersyukur saat ini karena kami masih bisa menyiapkan diri untuk melayani kelas sekolah minggu pada minggu-minggu mendatang. Walaupun hanya secara online, kami percaya Tuhan hadir di antara kami, memberikan hikmat kepada masing-masing kami, terlebih pada hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya dia dimampukan untuk menjelaskan firman Tuhan dengan cara yang mudah dipahami. Tolonglah untuk rekan-rekan yang lain yang mungkin masih belum siap, kiranya Tuhan menolong mereka untuk segera bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bahan cerita untuk ini pelajaran 10 dan 11 ini lumayan panjang. Jadi apalagi yang nomor 11 ya, pelajaran 11 panjang sekali 30 ayat. Jadi bagaimana kalau kita tidak usah membaca, karena toh saudara nanti akan menceritakannya pada bulan Maret kan. Ya, jadi saya langsung masuk, tapi saya akan selalu menjelaskan per ayat. Jadi tak kira tidak usah dibaca pun nanti akan jadi jelas ya. Jadi judulnya adalah Tuhan Juru Selamatku, pelajaran nomor 10. Bahannya dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Ya, saya langsung masuk. Ini tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, pertama-tama kita perlu tahu siapa Nikodemus itu. Alkitab menjelaskan bahwa dia adalah seorang Farisi, anggota Sanhedrin. Orang Farisi itu adalah rohaniwan yang mencoba menggenapi Taurat secara harafiah. Jadi apa katanya itu dipahami secara harafiah saja. Misalnya kalau mencuri, jangan mencuri. Oh ya, mencuri itu kan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Lah saya tidak kok. Padahal mungkin mencuri waktu juga termasuk mencuri. Dan mencuri yang lain-lainnya ya. Jadi ini beda. Mereka mencoba menggenapi Taurat secara harafiah dengan tujuan supaya mendapat pembenaran dari Tuhan. Jadi supaya dipandang benar oleh Tuhan. Caranya menggenapi Taurat. Teliti sekali, padahal tidak ada seorang pun yang bisa menaati Taurat dengan seteliti-telitinya. Tidak mungkin bisa. Apalagi kesalahan pada luput satu hukum aja berarti salah terhadap semua hukum. Jadi seperti itu Nikodemus. Dia tidak cuma seorang Farisi, tapi dia adalah anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu majelis besar, yaitu badan perwakilan Yahudi, juga Mahkamah Agung. Jadi dia termasuk pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi, tetapi sekaligus juga anggota Mahkamah Agung yang bisa mengadili persoalan-persoalan kerohanian dari orang-orang Yahudi. Nah, walaupun Nikodemus itu seorang Farisi, dia punya pendirian yang berbeda dengan rekan-rekannya terhadap Tuhan Yesus.
Nikodemus ini punya tujuan yang serius ketika melihat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Dia pengen tahu sebenarnya siapa sih? Guru muda ini siapa? Yesus saat itu baru berusia 30 tahun ya. Tapi pengikutnya sudah begitu banyak. Dia terkenal sekali karena pengajarannya, karena mukjizatnya dan sebagainya. Sehingga si Nikodemus yang sudah berumur ini termotivasi untuk cari tahu siapa dia. Cuma karena dia adalah anggota Sanhedrin, Sanhedrin itu tidak cuma imam-imam anggotanya, tetapi juga orang-orang kaya yang terpandang di masyarakat. Jadi rasanya, waduh, kalau dia datang di siang hari atau pagi-pagi, nggak berani dia. Nah, nanti apa kata teman-temannya kalau ketahuan? Karena tokoh Yesus saat itu memang tidak disukai oleh para imam ya. Karena itu dia lalu memilih waktu malam hari untuk omong-omong, untuk diskusi dengan Tuhan Yesus. Nah, si Nikodemus ini dengan terus terang menyatakan keheranannya. Dia heran melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi pemahamannya tentang Tuhan Yesus baru sebatas sebagai guru yang diutus Allah ke dunia. Itu pemahaman Nikodemus. Jadi kehadiran Tuhan Yesus itu tidak bisa disamakan dengan para guru agama Yahudi yang dapat membuktikan pengutusan mereka. Atau tidak semua rabi Yahudi ya memang bisa membuktikan kalau Yesus ini dilihat dari perbuatannya, pengajarannya. Si Nikodemus ini berpendapat guru muda satu ini lain, beda sekali. Jadi karena bingung dan bertanya-tanya siapa sih sebenarnya Yesus itu. Jadi dia lalu datang pada malam hari. Ayat yang ketiga, di situ dikatakan mula-mula Nikodemus ini menganggap dirinya tuh setara, sejajar dengan Tuhan Allah. Dengan Tuhan Yesus maksud saya. Ya. Dia merasa dirinya setara. Karena apa? Karena dia menyadari aku ini orang yang taat, aku ini orang yang saleh, aku ini berhak jadi warga negara kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, biasanya orang menyimpulkan kerajaan Allah itu adalah sebuah kerajaan yang kasat mata, yang ada presidennya atau rajanya, lalu ada rakyatnya, ada istananya begitu. Padahal di sini kalau dibilang kerajaan Allah itu berarti pemerintahan Allah. Jadi Allah sebagai raja. Memang ada kerajaannya, kerajaan Allah, tapi kerajaan itu tidak kasat mata ya. Mungkin nanti kalau kelak nanti setelah kita pindah dari dunia ini kita akan melihat kerajaannya yang mulia itu ya. Nah, cuma si Nikodemus ini dia bersandar pada dirinya sendiri. Aku ini orang taat, aku ini orang saleh, 10 hukumku taati dengan baik, jadi aku ini pantas jadi warga negara kerajaan Allah. Jadi betapa kagetnya dia ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa untuk menjadi anggota kerajaan Allah, Nikodemus harus dilahirkan kembali.
Waduh, bagaimana kelahiran kembali itu? Dia tidak ngerti. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Kenapa harus dilahirkan kembali? Karena Yesus ingin menegaskan bahwa dengan usaha manusia sendiri, manusia tidak akan dapat mencapai keselamatan dan menjadi warga negara kerajaan Allah. Itu mustahil. Nggak bisa. Kita dengan usaha sendiri jadi warga kerajaan Allah itu nonsens. Jadi hanya ada satu jalan yang harus ditempuh, yaitu harus dilahirkan kembali. Apa sih artinya lahir kembali? Nikodemus nggak ngerti itu, dan mungkin kita pun kira-kira ngerti nggak lahir kembali? Gimana sih lahir kembali? Gimana Silvani? Kira-kira. Ya, gimana? Belum ngerti lahir kembali. Lahir kembali. Nah, saya pernah ini ya, dengan mendengar seorang pendeta senior tanya kepada saya, tanya sama cucumu, apakah dia paham tentang baptisan roh? Waduh, saya jadi emaknya aja agak bingung. Kok pertanyaannya berat sekali, cucu saya baru SMP kelas 3 ditanya tentang, tahu enggak tentang baptisan roh. Dan waktu saya tanya, dia tanya memang, apa maksudnya, Mak? Ya enggak tahu. Pendetanya tanya gitu, kamu ngerti enggak tentang baptisan roh? Doa ajaib loh, anak umur 14 nih tiba-tiba bilang, kelahiran baru ya, Mak ya. Oh, saya jalan, iya betul. Kelahiran baru kayak apa sih? Ya nganu, dari tidak taat menjadi taat, dari misalnya nakal menjadi tidak nakal, ya pokoknya berbalik, balik kanan jalan ya 180 derajat. Kalau tadinya nakal jadi taat, kalau tadinya males jadi rajin. Nah, pokoknya menjadi lebih baik. Nah, lalu satu pertanyaan penting saya tanyakan, nah sudah kamu lakukan belum? Dia bilang, sudah sejak lama, Mak. Waduh, saya tambah kaget lagi. Anak ini. Ya, saya cuma bilang, bagus, kamu ngerti maksudnya, dan dia bilang sudah melakukannya. Ya, puji Tuhan kalau dia tahu itu. Jadi saya sampaikan ke teman saya yang pendeta senior, ngerti kok cucuku. Oh ya, bagus sudah kok dia ngerti makna baptisan roh atau lahir baru. Nah, seperti itulah arti yang syarat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, ya. Hanya ada satu jalan untuk menjadi warga negara kerajaan Allah, yaitu harus dilahirkan kembali. Artinya dari manusia yang lama ini sekarang muncul manusia yang baru. Orangnya sama, orangnya ya Silvani, tapi Silvani lama menjadi Silvani yang baru. Yang mungkin dulu, pokoknya aku ke gereja aja sudah bagus, rajin sudah cukup. Sekarang, oh iya ya nggak cukup ya. Aku punya banyak talenta yang bisa aku kembangkan untuk memajukan orang lain, untuk melayani orang lain. Seperti itu contohnya kira-kira. Jadi ada perubahan hidup, sekaligus ada buah-buah roh yang bisa dilihat oleh orang lain. Ya, jadi yang namanya kelahiran baru itu perubahan hidup yang mendasar. Dari hidup mengejar dosa menjadi hidup yang berlari-lari meninggalkan dosa. Dari hidup yang senang berkubang di dalam lumpur dosa menjadi hidup yang berusaha lari dari dosa, menjauhi dosa.
Walaupun memang harus diakui kita tidak sepenuhnya berhasil karena apa ya? Karena hakikat kita memang adalah manusia yang berdosa. Cuma bedanya kalau seseorang sudah lahir kembali ketika dia sadar atau disadarkan bahwa dia sudah berdosa, maka dia akan kembali. Dia akan kembali kepada berbalik minta pengampunan Allah. Nah, kelahiran baru itu inisiatif dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi kalau kita ini sudah kita bisa jadi seorang Kristen, kita bisa menjadi seorang guru sekolah minggu, itu bukan karena baik-baiknya kita. Tapi itu karena prakarsa dari Tuhan yang mengusik, yang menggapai, yang menyentuh hati kita, dan kita ini dalam kehendak bebas kita ya. Manusia itu punya kehendak bebas, bisa menolak, bisa menerima. Tapi kita, karena dengan pertolongan Roh Kudus, kita menjawab ya kepada Tuhan. Kita menjawab ya, jadi kita lalu mengalami perubahan atau kelahiran baru. Di ayat yang keempat, Nikodemus ternyata tidak paham ya. Dia bilang bagaimana mungkin sih seorang itu bisa dilahirkan kembali. Masa dia harus masuk ke dalam rahim ibunya. Aku ini sudah terlalu tua, sudah terlalu gede badanku untuk bisa masuk ke rahim ibuku. Nah, dia tidak ngerti. Berarti Nikodemus ini sebenarnya tidak begitu mengerti tentang kitab Taurat dan nabi-nabi. Karena ternyata kelahiran baru itu, pentingnya kelahiran baru juga disebutkan di Perjanjian Lama. Coba dilihat ya sebentar, kalau ini Yehezkiel. Kita lihat, ini penting ini. Yehezkiel Yehezkiel 26. Bukan, salah Yehezkiel. Yehezkiel 36. Yehezkiel 36. Ya, Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Ini tentang lahir baru menurut Perjanjian Lama. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan itu menyucikan kamu dan segala kenajisanmu, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan memberi kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau saudara menyimak kalimat-kalimat ini satu persatu ya, kita lihat bahwa kelahiran baru itu merupakan prakarsa. Tuhan yang ambil inisiatif. Jadi manusia, kita ini dalam keberdosaan kita, tidak mungkin dengan akal kita, dengan kemauan kita cari-cari Tuhan. Tapi Tuhanlah yang mengulurkan tangan, entah lewat apa, mungkin lewat guru sekolah minggu kita dulu, atau mungkin lewat teman, atau lewat guru, atau lewat pendeta. Seperti itulah Tuhan menyapa. Dan sebetulnya
kalau kita bisa percaya, itu juga merupakan anugerah Tuhan. Jadi bukan baik-baiknya kita. Ya, iman itu pemberian dari Tuhan. Cuma kita ini mau proaktif aja, Tuhan, aku mau, aku bersedia, aku menerima. Nah, menghadapi pertanyaan Nikodemus yang kok bisa sih setua ini dilahirkan kembali? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan dalam ayat kelima bahwa orang itu hanya boleh masuk kerajaan Allah jika dia sudah dilahirkan dari air dan roh Allah. Orang bisa masuk jadi warga kerajaan Allah kalau sudah dilahirkan dari air dan roh Allah. Maksudnya apa? Dari roh Allah jelas tadi ya, Tuhan yang menyapa, Tuhan yang menganugerahkan rohnya kepada kita. Lalu manusia itu dilahirkan dari air itu berarti mengakui atau menerima tanda bahwa dia adalah anggota kerajaan Allah lewat baptisan. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menunjuk pada baptisan dari Yohanes Pembaptis. Makanya waktu Yesus dibaptis, padahal dia sebetulnya kan tidak perlu dibaptis ya. Dia bilang, enggak lah, aku ini bagaimanapun juga manusia sejati, jadi perlu melakukannya. Dan ketika dia dibaptiskan, roh Allah itu turun ke atasnya. Jadi dia tidak hanya dibaptiskan dengan air sungai Yordan, tetapi juga oleh roh Allah. Jadi setiap kita punya roh kudus. Di mana roh kudus? Di dalam diri kita. Setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah umat Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamatnya, punya roh kudus di dalam hidupnya. Ya. Nah, ini menyimpang sedikit. Lalu berapa sih banyaknya roh kudus? Kok rasanya beda-beda? Kita lihat satu orang, wih, bukan main ya. Kelihatannya rohani banget. Wah, ngomongnya aja penuh dengan ayat Alkitab dan sebagainya. Yang satu kok biasa-biasa. Lalu ada lagi yang di gereja aja kelihatan alim, tapi begitu keluar gereja hidupnya sudah lain lagi. Lalu kita bertanya-tanya, loh, Roh Kudusnya itu kok beda-beda? Di sana kelihatannya baik, di situ kok enggak. Nah, saudara-saudara, kita perlu ingat ya, yang namanya Roh Kudus itu tidak pernah mendesak. Tidak pernah mendesak kita. Saudara cuma perlu ingat gambaran Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu. Ya, kan sudah terkenal toh. Yesus sedang mengetuk pintu. Tidak ada handle di luar. Handle-nya ada di dalam. Yang bisa buka siapa? Yang punya rumah kan? Yang bisa buka pintu hati kita adalah diri kita sendiri. Jadi, kalau ada orang yang, waduh, Roh Kudusnya si A kok sedikit, Roh Kudusnya si B kok produk banyak, yang si C itu kok banyak sekali. Sebetulnya itu tergantung dari seberapa kita membuka ruang di dalam hidup kita. Jadi bayangkan aja hidup kita ini punya ruang-ruang, ada ruang rekreasi, ruang untuk pelayanan, ruang untuk keluarga, ruang untuk hobi, ya macam-macam ya. Nah, ruang untuk bisnis. Nah, seberapa banyak ruang itu kita bukakan untuk Tuhan. Dia tidak akan mendobrak, dia cuma mengetuk. Tugas kita adalah membuka semua ruangan dalam hidup kita. Ketika kita mau buka semua, maka dikatakan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Beda lagi kok, Tuhan, aku cuma nganu loh ya,
Tuhan silahkan beracara dengan diriku saat hari Minggu. Tapi kalau soal hobi Tuhan tidak boleh melok-melok. Kalau aku soal dagang Tuhan ya juga tidak boleh ikut-ikut. Itu pakai hikmatku sendiri. Ya Roh Kudus tidak akan bekerja di situ. Makanya kita lihat ada bisnismen Kristen tapi cara berbisnisnya tidak Kristiani. Kelihatannya alim di gereja, hobinya ternyata kok begini. Itu sekedar pengetahuan ya. Nah, saudara, air baptisan mengajarkan bahwa hidup lama dari manusia itu penuh dengan dosa sehingga tidak mengenal kerajaan Allah. Hakikat kita ini penuh dosa. Kita tidak mungkin mengenal bagaimana sih pemerintahan Allah. Kematian kekal itu adalah akibatnya kalau kita tidak mengenal pemerintahan Allah. Namun, karena kasih, manusia bisa dilahirkan lagi untuk masuk ke dalam hidup yang baru. Ya, karena kasih Allah yang begitu besar, manusia dimungkinkan. Ini pelajaran tentang Nikodemus agak mikir ya, jadi lain dengan cerita-cerita biasa. Nanti perempuan Samaria itu juga lumayan itu. Saya kok dapat tema yang agak berat. Jadi kita bisa masuk ke dalam hidup yang baru itu semata-mata karena karya Roh Allah. Kita hanya perlu menjawab sentilannya, sentuhannya. Air itu merupakan tanda dan meterai dari hidup yang baru. Sedangkan Roh Kudus, dia yang mematikan hidup lama manusia, lalu memberikan hidup yang baru. Ya, jadi antara baptisan dengan iman percaya itu sebetulnya merupakan kesatuan. Dulu saya punya teman rajin ke gereja, dia juga melayani tapi nggak mau baptis. Ngapain sih? Nggak usah begitu, begitulah. Apa pentingnya baptisan? Loh, baptisan itu penting. Itu merupakan sebuah pengakuan, sebuah tanda, sebuah meterai bahwa kita mengaku di depan Tuhan dan jemaat bahwa kita adalah milik Allah sekarang. Ya, jadi meterai yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya, dan tolong diingat meterai baptisan kudus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berlaku satu kali. Tidak perlu diulang-ulang. Jadi kalau misalnya sampai ada teman yang pindah gereja misalnya, lalu disuruh baptis ulang, dulu cuma percik, sekarang harus selam. Itu sebetulnya gerejanya sendiri itu belum tahu makna arti baptisan yang sesungguhnya. Karena cuma meterai mau dipercik, mau diselam, mau diapakan sama aja. Yang penting meterainya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kita mengulang, berarti kita melecehkan pengakuan kita dulu. Nah, itu beratnya di situ. Iya ya, dulu aku sudah mengaku, kok tak ulang lagi, kan berarti kita melecehkan. Itu keliru. Nah, menurut Tuhan Yesus di ayat 6-7, semua yang berasal dari tabiat manusia, dari karakter manusia itu sudah dicemari oleh dosa. Tabiat yang berdosa ini melawan Tuhan, melawan kerajaan Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk kerajaan Allah dengan cara memperbaiki diri. Itu yang dicoba diterangkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Tidak mungkin kamu itu mau masuk jadi warga negara kerajaan Allah dengan kesalehanmu,
ketaatanmu pada Taurat, dengan kerajinanmu untuk beribadah dan sebagainya, itu nonsens. Mustahil, tidak bisa. Hanya karena anugerah Allah. Tapi semua yang dilahirkan oleh Roh, dia akan menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Taat kepada Allah dan memerhatikan firman Allah. Jadi jangan dibalik ya. Dengan kesalehan kita tidak bisa masuk ke kerajaan Allah. Tetapi kalau kita sudah menerima pemerintahan Allah dalam hidup kita, maka itu akan kelihatan lewat hidup kita yang berubah, yang menjadi taat dan setia, serta mencintai firman Tuhan. Itu bedanya. Jadi setiap manusia menurut Tuhan Yesus ya itu perlu lahir baru. Ayat ke-8, Tuhan Yesus itu lalu memberi kiasan tentang kelahiran baru lewat angin. Seperti angin, Roh Kudus bertiup kemana dia mau. Tidak bisa dikuasai oleh manusia. Loh, ke saya saja bisa. Dia punya kebebasan. Itu merupakan kedaulatan Allah. Ya, jadi kalau bicara tentang kedaulatan Allah, contoh yang gampang. Ngapain sih Tuhan? Dulu yang dipilih kok Nuh, kok bukan yang lain? Ya, ini lumayan mungkin Nuh, Pak. Orang saat itu mungkin masih sedih. Kenapa sih kok Abraham? Kok enggak yang lain? Kita enggak bisa bertanya demikian. Itu semata-mata kedaulatan Allah. Dari sekian banyak orang, dia memilih Abraham sebagai bapak orang beriman. Ya. Nah, kita sendiri tidak mungkin tahu ya bagaimana caranya Roh Allah itu bisa menggerakkan hati manusia. Rohnya tidak nampak, tetapi yang jelas kita bisa merasakan karyanya. Karyanya itu jelas. Buah-buahnya bisa dilihat dari hidup kita. Terjadi perubahan ya, hidup berubah, buah rohnya kelihatan. Oh, dulu bencekno, sekarang kok enggak ya? Misalnya seperti itu. Dulu galak bener, sekarang sabar. Mau melayani dulu sombongnya enggak karuan. Nah, seperti itu perubahannya. Nah, saudara di ayat yang ke-9, Nikodemus yang terbiasa mengukur segala sesuatu dengan ukuran manusia, menganggap keterangan Tuhan Yesus itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Gimana sih kok bisa terjadi demikian? Sehingga di ayat yang ke-10, Tuhan Yesus itu seperti menyesali Nikodemus ya. Dikatakan, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Waduh, menyedihkan. Nah, mari kita mencoba introspeksi seandainya pertanyaan itu atau teguran itu ditujukan kepada kita. Kamu pengajar anak, kamu pengajar umat, dan kamu tidak mengerti bagaimana hal itu terjadi. Waduh, saudara-saudara, makanya saya sering sekali menghimbau, jangan cepat puas diri di dalam belajar tentang firman Tuhan, tentang kehendaknya, dan macam-macam ya. Supaya karena kita ini tidak pernah terlalu pintar, tidak pernah terlalu pintar untuk dikatakan, wah orang itu sudah itu ya hafal di luar kepala sekian ratus ribu ayat-ayat Alkitab. Nggak ada gunanya hafal kok kalau tidak dilakukan. Jadi lebih baik, cara terbaik untuk menghafalkan ayat bagaimana? Cara terbaik untuk menghafalkan ayat Alkitab bagaimana? Yuk, tolong dijawab.
Yang lain. Ika. Cu. Apa itu banyak di situ? Bagaimana caranya menghafalkan ayat Alkitab dan tidak lupa lagi? Bagaimana? Halo? Saya ngomong sendiri, tak? Bagaimana, Adi? Masuk diem semua nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana cara menghafal Alkitab supaya tidak lupa-lupa lagi? Ya diulang-ulang ya, Bu ya. Ulang-ulang. Iya. Kayak anak sekolah minggu ya, diulang-ulang. Bakal lupa atau enggak? Nanti kemasukan ayat baru setahun bingung sudah. Banyak ngomongin. Diterapkan, Ya, diterapkan. diapakan? Kayak diterapkan kalau saya terjadi Dilakukan. dilakukan. Ha. Kalau dalam kehidupan itu pas kejadian Iya, itu ingat dilakukan. jadinya. Betul. Kalau kita mau menghidupi firman, atau dalam arti membuat kata-kata mati di Alkitab itu menjadi hidup, tidak ada cara lain selain dari melakukan. Makanya berbahagialah mereka yang mendengar, yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Karena tidak bakal lupa lagi. Kalau dihafal tok ya sebentar lupa lah. Minggu lalu khotbahnya apa ya? Oh, mateng, sudah lupa. Tuh, terima kasih ya. Terus kita lanjutkan lagi. Tadi ayat ke-9, ayat ke-10. 10 sudah. Ayat yang ke-11. Nah, di ayat yang ke-11, sebagai saksi mata, Tuhan Yesus, saksi mata itu orang yang melihat sendiri ya. Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus itu menyesali bahwa seperti dulu bangsa Israel tidak peduli terhadap perkataan nabi-nabi, sekarang para rohaniwan Yahudi itu tidak peduli pada pengajaran Tuhan Yesus. Yang namanya berkata-kata, yang namanya bersaksi, itu sebetulnya hanya mengatakan apa yang kita ketahui, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan kepada orang lain. Kalau kita tidak mengalami itu semua, kita tidak bisa menjadi saksi. Tuhan Yesus tuh baik. Baiknya gimana sih? Gimana ya? Bingung. Karena tidak mengingat apa kebaikan Tuhan Yesus, apa tidak mampu. Jadi saksi itu hanya menceritakan apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka dengar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu namanya saksi. Nah, di ayat ke-12 Tuhan Yesus lalu menegur Nikodemus dan para rohaniwan yang lain, jika mereka tidak bisa percaya pada hal-hal duniawi yang diterangkan oleh Yesus, yaitu tentang pentingnya kelahiran baru dalam hidup manusia, nah bagaimana mungkin mereka bisa percaya pada kebenaran-kebenaran ilahi yang tidak dapat sepenuhnya diceritakan atau dinyatakan di dunia. Ya, jadi kalau sesuatu yang kita bisa lihat tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, itu pun kita tidak bisa paham, bagaimana kita bisa memahami tentang ini ya, misalnya Trinitas. Tidak bisa kita lihat loh. Kita tidak bisa melihat ketritunggalan Allah. Itu hanya bisa
dirasakan dalam hidup kita. Bahwa ada Bapa yang memimpin kita, yang melindungi kita. Bahwa ada Yesus yang menyertai hidup kita. Bahwa ada Roh Kudus yang selalu berbicara di dalam hati kita selama kita mengizinkan. Ayat 13, Yesus membuktikan ya bahwa dia itu adalah saksi yang nyata karena ada kata telah naik. Telah naik menunjuk pada asal Tuhan Yesus. Jadi bukan akan naik, tetapi telah naik. Di ayat 13 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ya. Jadi Yesus hendak menunjukkan dari mana dia datang, yaitu dari sorga. Karena itu, kesaksiannya itu pasti benar dan bisa dipercaya. Yang kedua, ya, kesaksiannya pasti benar dan bisa dipercaya. Hanya dia yang dapat menyatakan Tuhan Allah kepada manusia dengan sah dan benar. Jadi kalau kita mau kenal siapa Allah Bapa, kenali Tuhan Yesus. Dari dalam dirinya kita mengenal siapa Bapa kita. Kan ada muridnya bilang, tunjukkan Bapa kepada kami. Siapa sih kok aku enggak tahu. Ya, Yesus menjawab, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Karena mereka adalah Tritunggal. Ya. Ayat 14 sampai 15. Ini Yesus selalu memberikan perumpamaan saat bangsa Israel pada zamannya Musa, karena jatuh dalam dosa, mereka lalu dihukum dengan gigitan ular. Banyak yang mati. Nah, Musa lalu memintakan pengampunan dan Musa disuruh membuat ular dari tembaga yang dicucukkan di atas tongkat ya. Nah, diangkat tinggi-tinggi. Nah, siapa yang dipatuk ular dan melihat pada ular tembaga tadi, mereka sembuh. Begitu juga siapa yang memandang Kristus di atas palang kayu salib dan percaya, dosanya akan diampuni. Dia tidak lagi mati tetapi hidup. Nah, orang itu tidak lagi dihukum oleh kematian kekal, tapi dia akan mendapat hidup yang kekal. Dan itu ditegaskan di dalam ayat 15 dan 16. Ayat yang sudah kita kenal dengan baik. Ya, jadi kalau kita mendengar karena begitu besar kasih Allah, begitu besar menunjukkan besarnya kasih Allah yang melampaui segala batas pemikiran kita. Sehingga Tuhan memberikan, sehingga diberikannya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal satu-satunya, semua yang ada padanya diberikan kepada manusia, kepada dunia, menunjukkan bentuk universalnya manusia secara keseluruhan. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan, Dia memberikan. Pemberian di sini dengan pengorbanan yang sangat besar karena itu adalah milik satu-satunya Putra Tunggal Allah. Supaya yang percaya tidak binasa melainkan mendapat hidup yang kekal. Ya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami atau tidak?
Ini kayak doktrin ya, ngajari Nikodemus, kita juga seperti ngajari anak tentang ini ya, makna keselamatan. Tapi kira-kira penjelasan saya bisa dipahami. Bagaimana, saudara? Tolong muncul dong di layar. Saya kok bicara sama layar hitam aja. Nah, Ika. Iya, Bu. Saya sih ini sih maksudnya ceritanya ini rada kan nggak ada actionnya, Bu. Biasanya kan anak-anak kan suka yang kayak tipe Iya, yang kayak layan saya dapat tema kok abot begini ya. Mau di action kan bagaimana, tapi juga mengkorbankan hal ini dan aduh minta ampun berat. iya, Berat. jadi kayak Cuma ngajar konsep. ya seperti ngajar doktrin sehingga anak itu paham. Kalau kamu rajin sekolah minggu, kalau kamu selalu pinter ngapalkan ayat, itu bukan berarti belum berarti kamu sudah menjadi anaknya Tuhan. Belum. Tapi hanya kalau kamu bisa menunjukkan hal itu dalam perbuatanmu, nah kamu itu bisa dipandang memang, karena dari buahnya kita mengenal seseorang, dari perbuatannya. Jadi itu menekankan anak paham dulu bagaimana dia bisa selamat, kemudian dia dipanggil untuk menunjukkan perubahannya melalui perbuatan yang nyata. Sebetulnya ya bukan doktrin yang terlalu berat, tidak. Kita berpikir simpel-simpel aja ya. Keselamatan itu adalah suatu anugerah, prakarsa dari Allah. Kalau Allah mengulurkan tangan, manusia itu hanya diminta untuk menjawab, memegang tangan Tuhan. Itu aja, itu artinya tindakan iman. Aku percaya Tuhan. Jadi tetap ada peran serta dari kita, tapi prakarsa itu dari Tuhan sendiri dulu, dan atau menggapai dulu lalu kita menyambut tangan. Kayak kita nih nyemplung ke dalam sungai, teriak-teriak mau tenggelam, dan ada seorang bapak yang memegang tangan kita atau kita memegang tangan bapak itu yang diulurkan dan kita selamat. Seperti itu. Lalu tunjukkan pentingnya dalam perbuatan. Si Nikodemus ini ya, nggak ngerti, saya diajari sampai begitu lama semalaman oleh Tuhan Yesus. Dia itu baru benar-benar paham ketika dia ada di Golgota. Salah satu orang yang menurunkan jenazah Tuhan Yesus adalah Nikodemus, bersama-sama dengan Yusuf Arimatea. Itu yang menurunkan jenazah Tuhan Yesus. Bukan muridnya, bukan siapa-siapa, tapi dua orang. Dua orang yang punya nama di tengah-tengah masyarakat. Yusuf itu orang yang kaya raya, Nikodemus itu seorang rabi yang terkenal. Nah, mereka mengalami kasih Allah itu di Golgota. Kenapa di Taman Yusuf Arimatea? Karena di situ mereka yang menguburkan Tuhan Yesus, akhirnya mereka juga yang nanti mendapati bahwa Yesus yang mati itu sudah dibangkitkan kembali, sudah hidup kembali. Bagaimana kira-kira tanggapannya, saudara? Sulit atau oke lah?
kalau ini Bu, maksudnya saya bilang juga gini, bukan berarti kamu lahir baru, terus dapat buah Roh Kudus itu tidak melalui proses. Begitu anu pasti langsung jadi anak sabar, nggak pernah marah, apa nggak pernah dibikin emosi sama orang, nggak pernah emosi. Tapi kita jadi lebih eh apa ya? Kayak itu adalah sebuah proses gitu loh Bu ngajarinnya. Gimana ya ngomongnya Bu ya? Jadi bukan berarti langsung lahir baru langsung kling terus tidak mungkin berbuat dosa lagi gitu kan enggak Oh gitu loh. iya, Caranya pasti enggak, karena hakikatnya tuh sudah berdosa, hakikatnya itu melawan, menolak. Jadi itu mengenal Kristus itu merupakan proses seumur hidup. Kita enggak pernah lulus dengan kumlot, wah ini sudah mengenal betul, enggak. Tapi ketika kita itu mau ngintil atau berjalan di belakang Tuhan Yesus dan mengikuti seapapun yang dia lakukan, kita mengalami sebetulnya syaratnya itu. Misalnya Ika ikut ngintil di belakangnya seorang atlet olahraga. Mau memahami kira-kira hidupnya atlet bagaimana. Ya udah ikuti aja semua. Bagaimana pola hidupnya sehari-hari, makanannya bagaimana, terus jam istirahatnya berapa lama, lalu olahraganya bagaimana, berapa lama. Semua itu dipelajari dan ditiru persis. Itu namanya mengikuti itu seperti itu. Jadi kalau kita bilang saya ini orang Kristen, berarti kita itu mengaku saya ini pengikut Kristus. Lalu pertanyaannya, sudah ngintil di belakangnya atau belum? Ngintil dalam arti melakukan apa yang dia lakukan. Berpikir seperti dia berpikir. Berempati kepada orang lain seperti Kristus berempati. Nah itu loh, seperti menjiplak kehidupan Tuhan Yesus. Itu proses yang tidak akan pernah selesai. Tapi diharap semakin lama kita itu semakin mengenal. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita jatuh bangun dalam kepengikutan kita. Tapi Kristus itu sabar. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi, mau mencoba lagi ya, kayak anak kecil kok belajar jalannya. Nah, seperti itulah kita harus belajar mengikut Kristus. Tidak mudah. Ada banyak tantangan. Makin kita dekat dengan Tuhan Yesus, makin sungguh-sungguh kita melayani Tuhan, makin banyak godaannya, makin banyak halangannya. Karena yang di sana, kuasa yang lain itu tidak akan menyerahkan kita begitu saja. Ya, selalu ada kuasa lain yang mencoba menarik kita ke pihaknya. Nah, itu yang harus kita lawan. Dengan berprinsip kematian Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa, maut, dan iblis. Jadi iblis itu sesungguhnya sudah dikalahkan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jaminan kemenangan itu sebetulnya sudah kita pegang. Jadi ini saya jelaskan dikit. Kalau kita berhadapan dengan godaan dosa yang kelihatannya sangat menarik, ingat dan yakinlah bahwa kita bisa memenangkan. Karena Yesus sudah memberikan jaminan. Jangan sekali-sekali bilang, ya nanti tak coba, moga-moga kuatlah. Oh ya pasti kalah kalau seperti itu. Tapi kalau kita berpegang Yesus, engkau sudah menang. Aku mau bersandar pada pertolongan dan kekuatan, kita akan bisa mengalahkan. Kita akan bisa tutup mata terhadap godaan tadi. Kalau digoda itu kuncinya cuma satu, larilah. Jangan meladeni godaan, lari aja. Siapapun pasti tidak luput dari godaan.
Gimana Ika? Kira-kira jelas? Ya, jadi pasti makin kita mau nurut, pasti godaannya makin banyak. Karena itu, pada saat-saat lemah, kita perlu berdoa. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, peganglah saya, dekaplah saya, kuatkan saya untuk menang. Ya, jadi kita mengakui kalau kita itu manusia yang rapuh, yang sama sekali tidak kuat. Tapi dengan bersandar pada Yesus kita kuat. Itu kalau mau gampang dimengerti, gambarannya seperti ini loh. Seutas kabel yang dipatrikan atau dilas di rel sepur. Kabel kan begini-begini ya, tapi ketika dia dipatri, ditempelkan dilas di rel sepur, dia menjadi kokoh. Yang kokoh bukan kabelnya, tetapi besi rel tadi. Nah, seperti itu harusnya kita nempel kepada Kristus. Nggak bisa sempurna memang, tapi kita mencoba lagi berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Bagaimana? Oke. Saudara-saudara yang lain sudah bisa dipahami? Mega, Bu Hera, Bu Irawan, Silvani, Adi. Bisa, Bu. Tapi saya nggak cerita, Bu, yang ini. Nggak cerita, tapi yang penting paham toh ya. Meyen, ya, ini ada Yonatan Swili. Siapa Yonatan Swili? Kan ini yang mahasiswa praktek. Oh, Dari saat, Bu. dari saat ya. Nah, Silakan kalau bisa. Yonatan mau menambahkan. Iya, terima kasih Bu, sudah jelas. Belum sempat kenalan ya waktu hari Minggu. Iya, Oke. salam kenal Bu. Gimana, Yonatan? Ya, penjelasan yang baik dari Ibu. Sangat baik. Silakan menambah, enggak apa-apa. Saya senang kok ditambah-tambah itu. Mungkin ada sesuatu dari saat yang saya enggak tahu. Ini sudah selesai kuliahnya ya, Yonatan? Belum Bu, ini masih kuliah. Sambil berapa? kuliah, semester 6. Oh, sudah semester 6. Iya. Sampai 8 ya? Atau berapa? Sampai 8. Iya, sampai 8 betul. 8 skripsi. Ya. Mari silakan kalau mau ditambah. Kalau enggak ada, mungkin yang lain silakan. Kalau sudah jelas, saya pindah ke pelajaran berikutnya yang lebih panjang ayat lagi. hafalan. Oh ya, ayat hafalan ya, ayat hafalan dari ini buku saya di mana? Bentar, kertas saya kok hilang. Itu ayat hafalannya tuh hanya 1 kok itu. Kertas saya kok hilang sedih. Coba saya lihat di buku saudara. Ayat hafalannya cuma 1 aja. Gak punya buku. Ya? Gak punya buku. Nggak punya buku. Ya, tadi karena kertasnya ini kan bukan buku ya, jadi dipecah-pecah begini tadi. Saya bawa kemana tadi rasanya udah saya kumpulkan semua. Tipe. Bukannya Ya? itu Yohanes 3. Ya, kelihatannya 16. Yohanes. 16. Hah? Bukan Yohanes, bukan. Bentar. Kok nggak ada kertas saya itu mana? Nanti ngumpul di sini.
Duh, Saya bukakan bukunya. Ini apa Aki minggu punya aja tak? ya? Ya? Ada, Bu. Itu Aha. kan tidak ya? Oh, bukan ya? Oh, salah. Minggu lalu. Nah, ini aduh ketemu sebentar. Ayat hafalannya Harga raya. Yohanes 3 ayat 3. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat hafalannya cuma satu itu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berarti Jadi untuk melihat pemerintahan Allah, kita harus lahir kembali. Kenapa, Silvani? 3D ya. Ya. Yohanes 3 ayat 3. Ini bukan 3b sih. Sebetulnya seluruh ayat ini. Seluruh ayat. Cuma kata Yesus kepadanya itu tidak ditulis. Langsung perkataan Tuhan Yesus. Jadi ditekankan pada anak-anak pentingnya ya, pentingnya pengakuan iman, menerima kehadiran Kristus, dan ini ya, proses mau mengikut Yesus, berjalan di belakangnya, melakukan apa yang dia lakukan. Nah, itu prosesnya seperti itu. Menghidupi kelahiran baru. Pasti banyak yang harus berubah. Iya, ya, saya kok ngomong bentak-bentak Yesus. Enggak. Misalnya seperti itu. Saya kok pelit ya, Yesus itu murah hati. Dengan belajar meniru kan anak ya. Anak tuh bisanya meniru. Nanti kalau sudah bertambah usianya, kita baru bisa memahami apa sih maknanya yang lebih dalam ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang. Bukan cuma memberikan barang yang kita nggak pakai, bukan memberikan sesuatu yang kita tidak suka kepada orang lain, tetapi sebetulnya makna sebuah pemberian yang baik itu adalah ketika kita bisa memenuhi kebutuhan orang tersebut dan membuat keadaannya menjadi lebih baik. Itu kasih. Itu kasih seperti itu. Bisa memenuhi kebutuhannya, membuat keadaannya lebih baik. Persis seperti yang dilakukan oleh Allah. Allah melihat kebutuhan kita sebagai manusia berdosa yang celaka, dia memenuhi dengan memberikan putranya. Dan itu membuat kita menjadi lebih baik. Dari warga kerajaan neraka menjadi kerajaan Allah. Oke? Ada pertanyaan enggak tentang ini? Terus Bu. Ya? Barusan siapa yang bicara? Wirawan? Terus Bu, enggak Bu, terus Lanjut, Bu. Bu. Lanjut, Bu. Lanjut Yang Bu. kedua. Ya, saya barusan minum sejenak. Oh iya. Udah, sekarang kita terus pelajaran 11. Tuhan adalah air hidup. Itu dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Nanti dibaca sendiri ya pada harinya ya, pada hari persiapannya ya. Saya mau bicara dulu tentang ini, tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Saya mau berikan sedikit latar belakang ya, tentang siapa orang Samaria itu.
Orang Samaria itu disebut juga orang peranaan, yaitu satu ras yang terbentuk karena kawin campur antara orang asing yang datang ke Palestina dan kemudian menikah dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di situ dengan rakyat setempat. Nah, kawin campur tadi, kalau di Alkitab biasanya disebut orang kafir ya. Saya tidak mau nyebut begitu, saya katakan orang asing aja. Antara orang asing dengan orang-orang Yahudi, terjadilah ras Samaria. Nah, walaupun sebetulnya mereka punya hubungan darah, hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu seringkali tegang, tidak rukun. Kenapa? Karena orang Yahudi itu memandang rendah orang Samaria. Orang Yahudi punya kesombongan rohani ya. Juga karena ada perbedaan paham dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadi sudah dipandang sebagai warga yang kelas lebih rendah, kemudian ada perbedaan paham dalam beribadah kepada Allah. Orang Samaria itu hanya mengakui 5 kitab Muslim yang sah. Cukup 5 itu aja. Kejadian, Waran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu aja. Tidak ada kitab lain. Tempat ibadah orang Samaria itu di Bukit Gerizim. Mereka juga merayakan hari-hari besar Yahudi, tapi sudah dimasuki dengan unsur agama asing. Nah, yang ketiga, dalam hal ini, ya, ini masih lebih baik orang Samaria. Orang Samaria itu juga mengharapkan kedatangan Mesias, tapi bagi mereka, Mesias itu tidak cuma dipahami sebagai pemimpin politik, tetapi juga pemimpin rohani. Berbeda dengan orang Yahudi, mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias dalam pengertian pemimpin politik yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan bangsa asing yang pada saat itu penjajahan Roma. Mereka menanti-nantikan itu. Dalam di sini ya, kita lihat pertentangan orang Yahudi dan Samaria itu sangat besar. Timbul dendam di hati mereka. Biasanya yang dianggap rendah, yang ditindas itu yang merasa gak suka, rasa tertekan. Tapi lewat kisah perempuan Samaria ini menunjuk bagaimana Tuhan Yesus menembus tembok permusuhan tadi untuk menunjukkan bahwa dia adalah juru selamat dunia. Jadi Yesus menghadapi tembok yang tebal, tapi dia tembus itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah juru selamat dunia, bukan juru selamatnya orang Yahudi saja, tetapi juga termasuk juru selamat orang Samaria. Ya, kita masuk ke dalam ayat 1 sampai ayat 4 dari Yohanes 4 ya. Dalam masa kerjanya, Tuhan Yesus selalu menghadapi perlawanan dari orang-orang Farisi karena mereka itu tidak terima, iri, melihat pengikutnya Yesus kok lebih banyak daripada pengikut mereka. Nah, Yesus tahu hal ini. Nah, ketika dia mengetahui hal ini, dia bukannya sengaja menantang, tetapi seringkali Yesus lalu menyingkir. Dia menyingkir, di sini dia menyingkir dari Yudea dan pergi ke Galilea. Ya, jadi dari Yudea, Tuhan Yesus lalu pergi ke Galilea.
Nah, kali ini dia tidak biasanya tur Sungai Yordan, tapi sekarang dia melewati daerah orang Samaria. Di ayat 4 di situ ditulis, dia harus melintasi daerah Samaria. Siapa yang mengharuskan dia? Allah Bapa. Jadi ada hubungan yang sangat baik antara Allah Bapa dengan Yesus, merupakan satu kesatuan dan Yesus menaati kehendak Bapanya. Nah, justru di situ nanti kita akan melihat Yesus akan menemukan iman yang jauh lebih besar dari iman seorang Israel, seorang Yahudi. Dikatakan Yesus sampai di ayat kelima ya, sampai di Sikhar. Di situ merupakan sebidang tanah yang dulu diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Sikhar adalah daerah, yaitu punggung gunung yang dulu diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Bentar, saya lihatkan ya. Itu ada di kitab Kejadian. Nah, Kejadian 48 ayat 22. Saya bacakan aja ya. Kejadian 48 ayat 22. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Ini kata-kata Yakub untuk Yusuf. Jadi tempat itu lalu dinamai Sichem, artinya punggung gunung ya. Tempat anak-anak Yakub dikuburkan. Nah, Sikhar ini merupakan daerah kebanggaan orang Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub, dibuat oleh Yakub ya. Nah, Yesus sampai di tempat itu, di Sikhar itu pada pukul 12 siang. Dia sangat lelah sehingga dia lalu duduk di tepi sumur. Menunjukkan kemanusiaannya yang sejati. Bisa lelah. Nah, kemudian datang seorang perempuan Samaria hendak menimba air pada jam yang tidak biasa. Biasanya kaum ibu itu menimba air pada waktu sore hari, waktu hari sudah sejuk. Tapi perempuan ini justru menimba air pukul 12 siang saat matahari sedang panas-panasnya. Kenapa? Nah, rupa-rupanya dia menghindari pertemuan dengan perempuan-perempuan lain. Nah, kenapa sampai demikian? Nah, biasanya orang-orang yang menghindar seperti itu adalah orang yang menyadari kalau dirinya itu punya kesalahan atau dia punya reputasi yang buruk sehingga dia merasa rendah diri, lantas tidak enak, ya, sehingga dia menghindar. Nah, Tuhan Yesus memahami bahwa perempuan ini butuh pengampunan dan pemulihan dari Allah. Jadi, kita lihat di sini ya. Dalam penyelamatan selalu Allah yang berprakarsa. Yesus mulai menyapa. Aku minta minum. Mungkin dengan suara ya, pasti dengan suara yang lemah. Aku minta minum. Tujuannya apa? Tujuannya apa kok dia minta tolong? Tujuan yang hendak dicapai oleh Tuhan Yesus adalah supaya nanti pada akhirnya perempuan itu juga bisa minta tolong kepada Tuhan Yesus.
Kita biasa kok berteman kan seperti itu ya. Stefani, aku minta tolong begini-begini. Terus suatu saat, setiap kita tuh pasti saling membutuhkan ya. Suatu saat mungkin Stefani juga punya satu kebutuhan yang hanya saya yang bisa memenuhi. Jadi tidak sungkan, oh ya dulu Bu Lisa juga pernah kok minta tolong aku, jadi aku sekarang ganti minta tolong. Nah seperti itu ya, cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ternyata permintaan yang sederhana ini membuat perempuan itu jadi kaget sekali dan heran. Sehingga dia bilang, masakan Tuhan seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria. Itu dikatakan di Alkitab sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Ya. Jadi memang sudah dianggap rendah. Apalagi seorang perempuan itu warga kelas 2 di mata orang-orang Yahudi. Rabi Yahudi, para pemuka agama itu pantang bercakap-cakap dengan seorang perempuan di tengah jalan. Perempuan tidak boleh ikut mendengarkan ajaran agama yang diberikan oleh imam-imam. Untung saya tidak hidup zaman dulu ya, coba saya nggak bisa sekolah itu. Saya nggak bisa sekolah, nggak bisa sampai di sini sekarang. Ya, dianggap rendah. Makanya waktu disapa oleh seorang pria Yahudi, perempuan ini kaget. Ada ciri khas ya dari orang-orang Yahudi yang bisa dilihat, oh ini orang Yahudi ya, ciri khasnya apa saya nggak begitu paham, tapi yang rasanya ini ya pasti punya janggut. Kalau sampai dicukur oleh musuh itu dianggap sebagai penghinaan yang paling merendahkan. Nah di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mendobrak tembok pembatas tadi. Bagi dia laki-laki maupun perempuan setara kedudukannya. Jadi ayat 10 itu merupakan jawab Yesus. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, ini kita lihat ya, jelas di sini. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, kita lihat ya, prakarsa Allah dalam prakarsa Yesus dalam menyapa perempuan itu merupakan anugerah. Sama sekali tidak ada keistimewaan apa-apa dari perempuan tadi untuk mendapatkan karunia tadi. Semata-mata karena kehendak Yesus. Jadi, kalau kamu tahu siapa yang nyapa kamu, kamu akan minta air hidup. Nah, Yesus ini seperti mendorong, ayo minta air hidup itu. Air hidup itu apa sih yang ditawarkan Yesus? Pengampunan dosa, kekuatan, pembaharuan hidup, kekudusan, kebenaran, kesejahteraan, sukacita, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali yang ditawarkan oleh Yesus lewat air hidup. Yang jelas, air yang menghapuskan segala kehausan manusia terhadap keselamatan. Bagaimana nasibnya nanti? Kebenaran itu bagaimana? Itu semua dijawab lewat air hidup tadi. Ayat 11 sampai 12, perempuan itu berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dia menyapa Yesus dengan Tuhan itu berarti Tuhan juga ya. Kurie. Tanda penghormatan kepada Tuhan Yesus. Rupanya dia merasa dia menemukan seseorang yang hendak mengutarakan banyak hal kepada dirinya. Tapi dia belum tahu apa
apa makna dari air hidup itu. Jadi dia mengejek, nadanya mengejek. Lah enggak punya timba loh Tuhan. Lalu bagaimana caranya engkau mau dapat air hidup itu? Dia pikir air ya. Jadi Tuhan Yesus bentar saya agak jika Tuhan Yesus punya air hidup, ya, jadi perempuan tadi tidak mengatakan, jika engkau punya air yang hidup, berarti engkau lebih besar dari Yakub. Karena sumur tadi dibuat oleh Yakub untuk memenuhi kebutuhannya bersama dengan keluarganya dan ternaknya. Jadi ketika Yesus berbicara tentang air hidup secara rohani, perempuan itu memahami apa yang kasat mata. Mana sih air hidupnya? Kok disuruh minta lawang timba ndak punya? Mau ngambil air dari mana? Apakah air hidupmu itu lebih bagus dari air sumur Yakub ini? Seperti itu dia kira-kira berkata. Dalam ayat 13-14, Tuhan Yesus dengan terus terang lalu berkata bahwa dia memang lebih besar dari Yakub. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, jadi ketika seseorang menerima air hidup dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, maka keselamatan itu akan memancar keluar. Ketika seseorang menerima kasih Allah, kasih itu akan memancar keluar, tidak bisa tidak akan memancar keluar dari hidupnya. Itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus secara mudah, ya. Air dari sumur tadi kan dikatakan hanya menghilangkan haus untuk sementara. Tapi apa yang diberikan oleh Yesus itu memenuhi kebutuhan terdalam dari manusia, yaitu kebutuhan akan pengampunan, akan suatu hidup yang diperbarui, akan hidup yang kudus, hidup di dalam ketaatan. Kehausan ini akan selalu menjadi kehausan banyak orang berdosa. Ya, menjadi kehausan dari banyak orang. Mereka mencari-cari, bagaimana sih aku ini rasanya tenggelam dalam satu hal yang salah. Aku mau keluar, tapi bagaimana caranya? Karena tidak ngerti, tidak punya sumber di dalam dirinya. Yang hanya bisa memenuhi itu adalah Kristus. Jadi di sini secara mudahnya ya, Tuhan Yesus menawarkan persekutuan antara dia dengan manusia, antara dia dengan perempuan itu. Persekutuan. Tadinya perseteruan. Dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Kristus menjembatani sehingga terjadi persekutuan. Ada jalan menuju kepada Tuhan Allah. Ada persekutuan yang merubah hidup manusia. Dan persekutuan itu bersifat kekal. Air hidup itu memuaskan. Ayat 15-18, akhirnya perempuan itu berkata, minta ya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Ya, tapi sekali lagi dia memahami dengan cara yang salah. Berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Wah, ini ada air ajaib, pikir perempuan tadi.
dia salah paham, tapi suruh ya, dia mau minta, seseorang yang mau minta itu berarti cukup rendah hati ya. Dia minta sesuatu. Kalau Yesus menunjukkan bagian hidupnya yang mana yang butuh disentuh, yang butuh mendapatkan pengampunan dan perubahan, yaitu moralnya. Mungkin kata-katanya cukup sopan, tapi perbuatannya, moralnya itu tidak bagus. Yesus mengatakan, coba panggil suamimu. Itu di ayat berapa? 18, ayat 16. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Nah ini sekali lagi dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia ngaku, aku tidak punya suami. Yesus bilang, tepat bahwa engkau tidak punya suami. Ayat 18, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada padamu sekarang ini bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, di sini nilai positif dari perempuan Samaria ini berani mengakui kesalahannya, kekurangannya. Para rabi Yahudi itu hanya mengizinkan 3 kali pernikahan. Nah, jadi kalau perempuan ini punya 5 suami, yang mungkin menikahnya secara resmi ya, sudah enggak, moralnya sudah dianggap jelek. Apalagi sekarang dia, orang bilang kumpul kebo atau summon leven ya, dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana moral perempuan ini. Nah, pemahaman Yesus tentang dirinya membuat perempuan ini takjub ya. Sehingga dia berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, kok tadinya dia cuma siapa sih ini? Sekarang berani mengaku, oh ini nabi. Dia lalu mengajukan satu persoalan yang mendasar, yang menjadi perdebatan, pertentangan antara orang Samaria dengan dengan orang Yahudi. Tuhan Allah tuh harus disembah di mana sih? Di Bukit Gerizim, tempat peribadatan orang Samaria, atau di Yerusalem, tempat peribadatan orang Yahudi? Jadi perempuan ini coba mengalihkan persoalan moral yang ada pada dirinya ke soal agama. Ternyata Yesus baik sekali. Dia tidak menolak. Dia mengatakan, pada saatnya tidak akan jadi soal di mana Tuhan Allah itu akan disembah. Manusia bisa menyembah Tuhan Allah di segala tempat. Karena yang penting adalah spiritualitasnya, bukan tempatnya. Di kamar bisa enggak menyembah Tuhan? Bisa. Di gudang bisa enggak? Bisa. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Ya, karena dia bersifat roh, kita bisa menyembah dia dimanapun. Tapi tentu saja kalau ada tempat yang layak, ya kita menyembah dia di situ. Tapi dimanapun kita berada, kita bisa menyembah dia. Nah, jadi yang penting itu bukan tempatnya nomor 1, tetapi bagaimana hatinya, ibadahnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa keselamatan manusia memang datang dari Israel, tapi akan diberikan pada seluruh dunia. Ya, memang dari keturunan Yehuda akan ada terbit. Ya, jadi memang sudah dinubuatkan demikian. Dari keturunan Israel akan diberikan keselamatan, akan datang keselamatan yang akan diberikan untuk seluruh umat. Nah, sudah tiba saatnya orang akan menyembah Tuhan Allah, tidak lagi dengan diributkan harus di Gerizim atau di Bait Allah, tetapi dengan roh dan kebenaran. Yaitu artinya dengan kesungguh-sungguhan.
dengan penuh keakraban, merasa bersekutu itu jadi satu, akrab dengan Tuhan. Tidak cuma lewat upacara-upacara lahiriah. Itu bedanya kebaktian dan ibadah. Kebaktian mungkin terancang pada upacara, pada ritualnya saja. Tetapi ibadah itu bisa berlangsung baik di gereja, di rumah, juga di dalam hidup kita. Dalam melakukan kita beribadah kepada Tuhan. Itu bedanya. Ayat 25-26. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada, memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ya, perempuan itu lalu menjawab, apabila Mesias yang disebut Kristus itu datang, dia akan menerangkan hal-hal itu kepada orang-orang Samaria. Hal-hal yang sekarang tidak dipahaminya. Di luar dugaan Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia yang sedang bercakap-cakap, sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara-saudara, ini aneh. Di Yerusalem, di Yudea, Galilea, dimanapun dia berada, atau di Israel, ya, Yesus selalu menyembunyikan kemesiasannya. Kalau dia melakukan mukjizat, dia selalu bilang, jangan cerita kepada siapa. Puanlah, dia mengakui bahwa dia adalah Mesias. Kenapa? Ada beberapa sebab. Yang pertama, karena dia tidak tinggal lama di Samaria. Sehingga pengetahuan bahwa dia adalah Mesias. Kedua, pendapat orang Samaria tentang Mesias dan pendapat Yahudi. Mereka tidak cuma memahami Mesias sebagai pemimpin politik, tetapi juga pemimpin rohani. Sehingga dia mengatakan kalau Mesias itu datang, orang itu aku ini loh. Saudara, kita bisa melihat ya, perempuan ini adalah orang pertama yang mendengar apa yang disembunyikan Yesus dari orang-orang pandai dan orang-orang bijaksana yang lain. Sehingga perempuan ini sadar siapa sebenarnya yang ada di hadapannya. Lalu dia membuka hatinya kepada Tuhan Yesus dan air hidup diberikan kepadanya. Dia menjadi manusia yang baru. Nah, dikatakan di situ, saat itu lalu datanglah murid-muridnya, ya, mereka baru dari kota mencari makan, dan mereka merasa heran, kok Tuhan Yesus mau berbicara dengan seorang perempuan Samaria di tempat itu. Mereka merasa tidak nyaman, tapi mereka tidak berani menegur Tuhan Yesus. Nah, yang penting bukan itu ya. Yang penting bagaimana kami setelah menerima sapaan Tuhan Yesus. Saudara, di sini kita lihat ya. Ketika perempuan ini mendengar bahwa Yesus adalah Mesias, ketika dia memberikan hatinya untuk dijamah dengan Tuhan Yesus, dia lalu pergi dan hatinya yang meluap dengan sukacita itu mendorong dia untuk bercerita kepada orang-orang sekampungnya. Bayangkan perubahannya. Dia yang tadinya sangat rendah diri sehingga perlu mengasingkan diri hanya untuk ambil air. Sekarang dia masuk ke kampungnya, dia bercerita mungkin dengan suara yang keras, dia panggil orang-orang untuk datang dan dia menceritakan tentang siapa yang ditemuinya.
Selalu ada kerinduan di hati orang-orang yang disentuh kasih Kristus untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Mungkin tidak hanya lewat kesaksian yang berupa kata-kata, tetapi lewat perbuatan. Ketika kita membuat keadaan orang lain menjadi lebih baik, itu Injil. Injil adalah kabar sukacita. Bisa diceritakan, bisa juga dilakukan. Ketika kita bisa membuat keadaan orang lain menjadi lebih baik dengan tulus, bukan dengan pamrih, ya, kita sudah menghidupi Injil tadi dalam perbuatan nyata. Kita menjadi saksi Kristus. Ya, begitu meluap sukacitanya sehingga Alkitab perlu menulis sampai buyungnya ketinggalan. Oh, di ayat 28, ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, ya, mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya, jadi kok tahu? Ketika dia bilang tidak punya suami, kok tahu? Dia sudah pernah bersuami sampai 6 orang, dan yang ke-6 bukan suaminya. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, karena kesaksian ini, maka keluarlah penduduk kota itu datang kepada Yesus. Nah, sampai di sini, saudara-saudara. Ya, tadi kita sudah belajar tentang doktrin kelahiran baru. Sekarang kita lihat di sini bagaimana orang yang sudah menerima kehidupan baru dari Kristus terjadi berubah. Sangat jelas. Sangat jelas. Yang menyendiri, yang gak berani bicara, dia panggil semua orang. Menyaksikan apa yang dia sudah lakukan dalam hidupnya. Tidak malu lagi. Iya, aku punya 6 laki-laki. Pernah punya 6 laki-laki. Dia tidak malu. Tapi dia mengatakan, mungkinkah itu Kristus? Nah, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Saudara nanti bisa melengkapi apa yang tidak saya katakan tadi lewat buku pegangan saudara. Ada pertanyaan dulu enggak tentang ini? Bu, mau tanya, Bu. Silahkan Itu di daerah itu berarti memang daerahnya orang Samaria ya, Bu, ya? Betul. Betul. Oh iya. Berarti kalau seandainya dia keluar sore hari, kan juga ketemu wanita-wanita Samaria ya, Bu, ya? Iya. Yesus Ya, maksudnya. Perempuan tadi. iya, Tahu siapa? perempuan itu, Bu. Oh iya. Makanya dia tidak mau. Kalau Palestina itu siang hari sangat panas, kalau malam sangat dingin. Jadi dia pilih waktu yang paling tidak enak. Pukul 12 siang hari. Panas-panasnya. Orang tidak mau keluar. Mungkin kalau tidak kepepet, tidak punya air sama sekali, tidak akan keluar. Enggak, maksud Lalu saya pertanyaan, dia minder itu Hah? karena bukan karena Samarianya, tapi karena dia sudah banyak suami gitu ya, Bu, ya? reputasinya. Iya, karena reputasinya yang buruk. Sudah 5 kali menikah. Sekarang malah kumpul dengan seorang laki-laki di luar nikah. Dan seperti itu, makanya Yesus bilang, yang sekarang pun itu bukan suamimu. Reputasinya buruk. Iya. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Yang lain mungkin? Silakan. Aman, Bu. Hah? Aman? Jelas? Aman.
Jelas, Bu. Langsung ayat hafalan aja ya. Untuk anak kecil, Yohanes 4 ayat 21a. Kata Yesus, percayalah kepadaku. Kata kuncinya cuma percaya. Percayalah kepadaku. Tidak pakai syarat lain. Tuhan, itu juga kalau kita mau percaya tidak pakai syarat. Tuhan, aku mau percaya asal Tuhan tolong aku dulu. Nilaiku dapat bagus. Tolong aku dulu. Bisnisku lancar. Tolong aku dulu. Supaya aku sembuh dari sakit tidak. Seperti Kristus mengasihi kita tanpa syarat, kita pun percaya kepadanya tanpa syarat. Bahkan bisa ditambahkan, aku mau percaya walaupun aku ini dalam kondisi sakit, walaupun aku ini di dalam kondisi terpuruk secara perekonomian. Jadi itu kasih agape, kasih walaupun, bukan kasih asalkan. Kita tidak bertransaksi dengan Tuhan Yesus. Tidak ada transaksi. Aku ini tidak ada seperti itu. Cukup percaya, cukup lakukan. Yang anak besar, 1 Yohanes 4 ayat 14, Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kami telah dan bersaksi. Kami ini siapa? Ya rasul-rasul, ya kita percaya, dan mau saksinya, kita kasih. Sudah melihat dengan mata rohani kita kebaikannya, keanehannya. Baru kita bisa mengatakan Yesus itu sesungguhnya adalah anak Allah, dia adalah juru selamat dunia. Kalau kita tidak mengalami dulu, lalu kita cerita, itu namanya wujud. Konon kabarnya, Yesus adalah juru selamat. Beda kan? Tidak ada powernya. Tapi kalau kita mengatakan, aku loh betul-betul merasakan, mengalami Yesus itu penyelamatku. Dulu aku begini-begini, sekarang aku bisa menjadi begini karena anugerahnya. Dia merubah aku. Nah itu kesaksian. Tidak ngarang juga ya, yang tidak dialami tidak usah diceritakan. Jadi kalau untuk anak-anak besar, mereka sudah lebih banyak paham dari cerita-cerita Alkitab yang saudara ceritakan pada mereka. Coba disuruh berbagi. Mungkin dengan teman, mungkin dengan asisten rumah tangganya, atau mungkin dengan orang tuanya yang belum menjadi Kristen. Bisa saja pada siapapun. Ada pertanyaan enggak? Silahkan. Sudah 2 jam. Saya jatahnya selalu 2 jam ya. Mari, Jonathan tadi mau nambah, silakan. Ada, Bu. Nggak ada tambahan dari saya. Cukup. Dari Penjelasan Ibu guru-guru sudah gimana? sangat Sudah komprehensif jelas? dan baik. Kenapa? Tidak ada tambahan, Bu. Penjelasan Ibu sudah sangat komprehensif dan baik. Terima kasih. Saya mencoba sebisa saya. Dari guru-guru sudah jelas kira-kira menceritakannya bagaimana bisa ya. Kalau ini kan lebih mudah diceritakan daripada Nikodemus tadi.
Tapi Nikodemus juga bukan hal yang mustahil untuk diceritakan kepada anak-anak dengan bahasa kita. Jangan pakai bahasa Alkitab, nanti anaknya mumet. Kita kasih bahasa yang sederhana. Bagaimana? Oke? Lisa, saya mau tanya. Silakan, siapa ini? Lisa mau tanya. Saya, Iya. tolong tampilkan dong siapa ini, kan saya ngadepi layar kosong. Videonya tolong dinyalakan. Tanya, Bu. Ya, siapa ini? Siapa? Dengan siapa saya bicara? Iya, Bu. Hah? Meyen? Meyen, ya. Ya, Meyen tolong tampil toh. Masuk nggak kelihatan wajahnya. Bentar, Bu. Hah? Tampil aja seadanya nggak apa-apa. Silakan. Mau tanya, kalau dari yang kasusnya perempuan Samaria ini, kayaknya dia mulai menyadari kalau Yesus itu Tuhan karena dia dari pembicaraan itu kok Yesus itu tahu gitu loh tentang kisah hidupnya gitu ya. Ya. Tapi mungkin buat kita masing-masing berbeda ya cara Tuhan supaya kita bisa mengenal Dia mungkin dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan orang itu masing-masing. Betul. Sesuai dengan latar belakang, karakter, ya apa aja tentang diri kita. Cara menyapanya berbeda. Karena karakter kita pun berbeda-beda. Ada yang isi going, ada yang jelimet, ada yang waduh serba perfect mungkin ya. Jadi cara menyapanya, apa yang gampang khawatir begini begitu, cara Yesus menyapa kita itu memang betul berbeda-beda. Lalu itu aja yang ditanya atau ada kelanjutannya, Meyen? Ya, itu aja sih. Oke. Yang lain bagaimana? Makasih. Sudah mengalami sapaan Tuhan toh? Iya, Meyen. Sudah mengalami toh? Halo, Meyen. Setiap kita sudah mengalami belum sapaan Tuhan? Sudah, Bu. Hah? Sudah atau belum? Nah, iya yang mantep dong. Setiap kita pasti sudah. Kalau tidak, lalu perlu nanti kalau bilang, belum misalnya sekolah, kok gitu ya. Jadi setiap kita seyogianya sapaan dengan Tuhan lewat cara yang Dia pakai. Oke, masih ada yang mau ditanya? Cukup jelas, Kalau, Bu. ya, kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya. Persiapan malam hari ini cukup panjang. Saya minta tolong pada Yonatan ya untuk tutup dengan doa. Oke, Bapak Ibu, mari kita tutup acara kita malam ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau telah memimpin kami, Tuhan, di dalam perundungan kami pada malam hari ini. Kami boleh briefing Tuhan sebentar untuk belajar firman Tuhan, sehingga kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk Bu Lisa yang telah mengajarkan kami. Kiranya apa yang sudah diajarkan boleh kami terima dengan baik, sehingga kami dapat mengajarkannya, kami dapat membahasakannya, mengkalimatkannya kepada anak-anak dengan baik, sehingga anak-anak dapat mengikuti firman Tuhan, dan mereka juga dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Ini doa kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Jadi tadi tolong ya, supaya kebaktian sekolah minggu ini